Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan upaya mengatasi permasalahan ketidaksesuaian antara berat asli produk dengan berat yang diinputkan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari FRI 113 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Faiz Radi, kedua Andina Apriliani, dan yang ketiga Faisa Atarani Nugroho. Problem definition. Permasalahan yang ada pada ekspedisi Ninja Express yaitu adanya ketidaksesuaian antara berat barang dengan data yang diinputkan ke dalam sistem e-commerce. Selanjutnya ada analisis paper atau artikel yang pertama. Dengan berkembang pesatnya teknologi, maka timbangan konvensional sudah beralih dengan pemakaian komputer PC. Komputer ini di sini digunakan untuk pengolahan data-data yang berhubungan dengan hasil penimbangan, misalnya proses pembayaran, updating data stok barang di gudang. Alat ini digunakan untuk menimbang berat barang dan pencatatan hasil penimbangan. Alat ini terdiri dari sensor tekanan, penguat, ADC, dan mikrokontroler sebagai pengatur kerja sistem secara keseluruhan. Hasil dari penimbangan akan ditampilkan di sebuah LCD 2x16 karakter dan juga akan ditampilkan di layar komputer. Komputer juga berfungsi sebagai pengolah data yang berhubungan dengan hasil penimbangan. Berikut adalah diagram blok atau bisa dibilang tata cara atau sistem yang ada di dalam komputer untuk mengatur berat timbangan dari barangnya. Jadi di alat ini itu ada 4 blok, yaitu ada blok server atau klien, blok input, blok microcontroller, dan blok output. Nah, yang pertama itu ada blok server client. Jadi blok server atau client ini itu menggunakan jaringan komputer. Nah, blok server atau client ini memiliki dua subblok, yaitu subblok server dan juga subblok client. Blok yang kedua, dia adalah blok input. Jadi blok input ini berfungsi sebagai penerima masukan dari luar yang nantinya bakal dihubungin ke microcontrollernya yang ada di dalam sistem ini. Jadi di microcontrollernya ini terdapat analog to digital converter atau ADC, kemudian ada juga sensor tekanannya dan OP-AMP. ADC digunakan untuk mengubah tegangan analog menjadi digital. Nah, di sini tuh ADC yang dipakai IC 0804. Kemudian sensor tekanannya atau biasa disebut dengan transducer tekanan di sini digunakan pada timbangan yang akan dibuat. Nah, kenapa pakai sensor tekanan? Karena sensor tekanan ini nantinya akan didapatkan berat dari hasil penimbangan besaran tersebut. Dan OP-AMP-nya itu berguna untuk penguat hasil keluaran dari sensor tekanannya. Kemudian blok yang ketiga adalah blok microcontroller. Nah, jadi blok microcontroller ini bisa disebut sebagai otak dari seluruh sistem ini. Jadi gunanya ini buat mengambil masukan dari sensor tekanan, nanti hasilnya itu bakal diproses ke blok output. Nah, yang terakhir ada blok outputnya itu. Nah, di blok output itu terdapat liquid crystal display atau LCD. Jadi nanti blok output ini menerima masukan dari blok sebelumnya atau microcontroller, lalu hasilnya itu akan dimunculkan di layar LCD. Nah, jadi nanti hasil dari penimbangan berat barangnya itu bakal kelihatan di layar LCD-nya. Next. Next slide. Nah, kenapa sih harus pakai alat itu? Karena dengan adanya alat tersebut, kita bisa meminimalisir ketidaksesuaian berat produk antara berat asli produk dengan berat yang akan diinputkan ke dalam sistem.
karena kita telah menimbang berat barang dan hasilnya dapat ditampilkan di layar komputer dan didapatkan harga dari barang tersebut. Karena dilakukan secara otomatis, itu bakal bisa mendapatkan hasil yang lebih sesuai dengan keadaan aslinya. Selanjutnya adalah analisis paper artikel yang kedua. Jadi di artikel kedua ini dijelaskan bagaimana proses pembulatan dalam perhitungan pengiriman berat barang yang akan dikirim. Jadi menurut artikel ini ada dua cara dalam pembulatannya, yaitu bisa dengan menggunakan sistem progresif atau sistem volumetrik. Nah, berikut merupakan perbandingan antara pembulatan yang menggunakan sistem progresif dan juga sistem volumetrik. Next. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan dari kedua sistem tersebut. Yang pertama itu ada sistem progresif. Dalam perhitungan sistem progresif ini, tidak menggunakan berat asli paket barang, melainkan menggunakan timbangan per kilogram. Jadi, tidak menghitung berat barang dalam satuan ons. Dengan kata lain, sistem ini menggunakan pembulatan timbangan pada berat barang yang akan dikirimkan dengan hitungan kilogram. Perhitungan pembulatan timbangan ini yaitu seperti berikut. Jika berat barang yang akan dikirim tidak melebihi 1 kg, maka akan ditetapkan menjadi 1 kg. Dan apabila berat barang tersebut melebihi 1 kg, seperti lebih dari 3 ons saja, itu maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Dapat kita lihat pada tabel tersebut. Misal dia itu kurang dari 0,3 kg. Maka yang akan dihitung itu pembulatannya akan menjadi 1 kg. Dengan tarif ongkirnya itu sebesar 6.000. Jika misalkan dia itu lebih dari 1,3 kg, maka dia akan pembulatannya menjadi 2 kg dan seterusnya. Yang kedua itu ada sistem volumetrik. Pada perhitungan ini, jadi di paket barang yang ini akan dikirim itu dihitung berdasarkan volumenya. Apabila barang yang akan dikirim tersebut besar, tetapi tidak sesuai dengan beratnya, seperti contohnya itu boneka dan lain-lain, maka barang yang akan dikirim itu dihitung berdasarkan hitungan volume. Hitungan volume sendiri itu ada rumusnya seperti berikut, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi dibagi 6.000 dan dikali 1 kg. 6.000 itu di mana itu harga per kilonya. Jika apabila hasil perhitungan kurang dari 3 kilo, maka mengikuti sistem progresif. Tetapi jika hasil perhitungan lebih dari 3 kilo, maka mengikuti sistem volumetrik. Dari dua cara tersebut masih menggunakan pembulatan. Jadi kalau berat barang yang telah dihitung menggunakan rumus mencapai lebih dari 0,3, maka dia itu masuk ke dalam pembulatan berikutnya, seperti pembulatan kilogram yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun dari kedua sistem tersebut terdapat keluhan dari customer untuk sistem volumetrik dikarenakan customer merasa membayar lebih mahal. Berikut merupakan saran dari pihak ekspedisi ke penjual. Pertama itu, jadi kalau kita mau mengirim barang agar tidak terkena biaya yang cukup besar, pertama itu dari jenis kemasannya itu. Kita menggunakan kemasannya itu yang harus sesuai dengan berat barangnya. Yang kedua itu dari segi ukuran kemasan. Jadi jangan terlalu memakai kemasan yang terlalu besar jika barangnya kecil. Yang ketiga itu pengemasan barang harus dikirimnya dengan ringkas. Jadi supaya tidak memakan tempat, tidak membuang tempat yang tersisa. Yang keempat itu keamanan dari kemasan tersebut. Jadi minimalisir luas dan berat kemasan namun tetap bisa melindungi barang. Berikut
merupakan referensi yang kami pakai. Terdapat 2 referensi artikel yang kami gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.